Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang kerendahan parameter peninggian. Artinya bahwa semakin kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati, maka semakin kita berada dalam peninggian. Itu prinsip firman Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan seperti itu, dan ada satu konsep yang berbeda antara kebesaran dalam konsep duniawi dan kebesaran dalam konsep kerajaan Allah. Konsep kebesaran duniawi ini, dunia ini adalah berapa banyak orang melayani kita. Ya, itu konsepnya begitu. Dunia selalu mengatakan kalau dianggap besar itu adalah berapa banyak orang melayani kita. Tapi kebesaran dalam kerajaan Allah konsepnya beda. Justru sebaliknya. Bukan seberapa banyak orang melayani kita, tapi seberapa banyak kita melayani orang lain. Nah, mudah-mudahan kita paham konsep ini dan mari kita belajar. Ya. Nah, saya akan membaca dulu untuk kita semua dalam surat Paulus pada jemaat Filipi, pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan hati manusia adalah ingin berada di atas orang lain. Itu nalurinya kayak begitu. Ya. Dalam hal apapun juga, baik ekonomi, posisi, ya, dan hal-hal yang lain. Selalu begitu. Tapi Tuhan mengajarkan kita justru sebaliknya. Peninggian itu bergantung bagaimana kita memposisikan diri, ya, memposisikan diri berada di tempat yang rendah. Dan ini memang gak enak. Sekali lagi ingin saya katakan, kita seringkali ingin berada di tempat yang di atas orang lain, di tempat tinggi. Tempat yang rendah itu gak enak. Ya. Di tempat yang rendah. Nah, bacaan kita memberitahu, mengajarkan sebuah kebenaran kepada kita yang menjadi model kerendahan atau yang menjadi model perendahan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dia menjadi teladan bagaimana ia telah memposisikan dirinya dalam satu tempat, dalam sebuah kerendahan yang begitu rupa. Maka perhatikan pada ayat 8 dan ayat yang ke-9, ya, ayat 8 dan ayat ke-9 tadi, dari situ ada satu ukuran di sana. Perhatikan.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Yesus ditinggikan pertama-tama karena kesediaannya untuk merendahkan diri sedemikian rupa. Alkitab mengajarkan pada kita, sekalipun dia adalah Allah, tetapi kesetaraannya itu atau kealahannya itu bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya begitu rupa, telah menghampakan dirinya begitu rupa, menjadi sama dengan manusia. Hanya tentu manusia Yesus adalah bukan manusia yang berdosa. Anda bayangkan di situ, Allah menjadi manusia. Sungguh tidak masuk akal. Ya. Nah, dalam dunia ini ada yang disebut dengan tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan itu pertama adalah Allah tentu sebagai pencipta. Kemudian di bawahnya ada malaikat-malaikat, para malaikat. Di bawah para malaikat adalah manusia. Di bawah manusia ada dunia hewan. Di bawah dunia hewan ada dunia tumbuhan. Lalu di bawah dunia tumbuhan ada dunia batu-batuan, mineral, batu-batuan. Nah itulah Anda lihat di situ. Ya, tingkatan-tingkatan itu. Bayangkan Allah menjadi manusia. Artinya dia turun 2 dikit. Betul dia? Dia turun 2 dikit. Mohon maaf. Kalau misalnya ada seseorang mengatai Anda, mengatai kita diidentikan dengan salah satu binatang misalnya. Binatang apa saja. Tentu kita marah. Betul. Ya. Harga diri kita tidak serendah itu. Kita manusia. Ya. Baru kita direndahkan 1 dikit saja, kita udah marah. Ngerti ya maksud saya? Kita marah. Bayangkan Allah menjadi manusia, dia turun 2 dikit. Dan bukan hanya itu saja, menjadi hamba. Jadi bukan sekedar manusia, tapi Kristus menjadi manusia hamba. Ketika Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah hamba, dalam masyarakat Yahudi, hamba itu ada tingkatan-tingkatan. Ada hamba yang oleh tuannya, oleh bosnya itu dipercayakan untuk mengurus seluruh milik bosnya, perusahaannya, segala macam lah, ya, harta bendanya. Nah, itu ada hamba yang diberikan kepercayaan untuk mengurus itu. Tetapi ada hamba juga yang pekerjaannya, tugasnya adalah dia berdiri di depan pintu rumah. Lalu kemudian pekerjaannya adalah dia mencuci setiap tamu yang datang ke rumah itu. Ya, setiap tamu yang datang ke rumah itu, lalu pekerjaan hamba itu adalah mencuci kakinya. Mencuci kaki setiap tamu itu. Bayangkan, jalanan di Israel pada waktu itu tidak seperti jalanan yang seperti hari ini yang mulus. Tapi banyak kali orang-orang harus melalui jalan setapak. Manusia lewat di situ, binatang juga lewat di situ. Kadang-kadang seperti itu. Dan betapa kotornya itu. Dan pekerjaan hamba ini, hamba yang seperti itu, ya, hamba kelas dalam kasta yang paling rendah adalah mencuci kaki setiap
tamu atau tuannya ketika bepergian, pulang dari bepergian, maksud seperti itu. Jadi ketika Yesus memposisikan dirinya sebagai hamba, ya, dia bukan sekedar manusia, tapi manusia hamba. Dan posisi hamba itu, dia ambil hamba dalam posisi yang paling rendah. Hamba yang seperti itu. Luar biasa. Kita diajarkan sebuah kebenaran untuk meneladan dari kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya diekspresikan dalam hal rela merendahkan dirinya seperti itu. Dan bukan sekedar hamba, bahkan mati. Dan kematiannya itu mati di kayu salib, berarti kematian Kristus itu diidentikan, disamakan dengan kematian seorang yang berdosa. Karena mati di kayu salib atau kematian di kayu salib, itu adalah kematian seorang penjahat. Bahkan Yesus telah diidentikan bukan sebagai seorang hamba dalam kasta yang paling rendah. Diidentikan sebagai penjahat. Seperti itu. Nah itulah sebabnya maka Rasul Paulus yang pernah berkata begini. Aku berdoa supaya kamu memahami berapa tingginya, berapa dalam, berapa lebar dan panjang kasih Allah. Sekalipun kasih itu melampaui pikiran dan akal kita. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Allah rela menjadi manusia, itu sungguh nggak masuk akal. Lebih tidak masuk akal lagi, kalau manusia Yesus itu mengidentikan sebagai manusia hamba dalam kasta yang rendah. Dan diidentikan sebagai seorang penjahat. Kasih yang melampaui batas akal pikiran kita. Maka banyak orang yang nggak percaya bahwa dia adalah Allah. Ya, kenapa Allah seperti itu? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Artinya semakin Yesus itu direndahkan begitu rupa, semakin pula dia ditinggikan. Sehingga ayat 9 tadi beritahukan kepada kita, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Namanya lebih indah, namanya lebih agung, lebih mulia dari nama-nama yang pernah ada di kolong langit ini. Tidak ada nama yang melebihi nama Yesus. Peninggian itu adalah merupakan anugerah, kompensasi karena ia telah merendahkan dirinya. Nah itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Murid-murid pada masa pelayanan Tuhan 3,5 tahun, mereka terlibat perdebatan, perkelahian dalam tanda kutip perdebatan. Topiknya menarik. Siapa di antara kami yang paling besar? Murid-murid berdebat tentang itu. Sampai akhirnya Tuhan tahu dan mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Tuhan berikan contoh, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kristus seringkali kepada murid-muridnya mengajar kebenaran tentang cinta, tentang merendahkan hati, merendahkan diri dengan diperagakan sendiri. Mencuci kaki murid-muridnya, misalnya salah satu contoh, melayani mereka. Ya, nah sebab itu marilah kita berhenti bermimpi, berhenti
memiliki ekspektasi, pengharapan tentang kebesaran ini. Nah, dan Tuhan berikan pada kita kunci, kalau Anda ingin menjadi besar, ingin menjadi mulia, pelajaran yang diajarkan Tuhan adalah kita melayani. Sejauh mana kita melayani, sejauh mana kita merendahkan diri, merendahkan hati, merendahkan diri kita, maka setinggi itulah tingkat peninggian yang Tuhan berikan pada kita. Ya, tapi itu mari mulai hari ini semua belajar rendah hati. Saya belajar rendah hati. Ya, jemaat seluruhnya belajar rendah hati. Sekali lagi, karena parameter kalau kita ingin ditinggikan, parameternya adalah, ukurannya adalah seberapa kita memposisikan diri kita dalam kerendahan, dan Tuhan akan mengangkat kita. Ya, Tuhan memberkati, tetap bersemangat, belajar hidup benar di hadapan Tuhan, dan peninggian itu datangnya dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk prinsip yang Kau ajarkan kepada kami, hamba-hambamu dan seluruh umatmu. Ampuni Tuhan, seringkali kami ingin tampil mengatasi yang lain. Oh Tuhan, dalam segala sesuatu, dalam ekonomi, dalam posisi, dalam kehormatan, dalam pelayanan, kami ingin berada di atas orang lain. Namun sungguh kami bersyukur karena hari ini Kau mengajar kami sebuah kebenaran bahwa peninggian itu diukur dari seberapa banyak atau seberapa kami belajar untuk merendahkan hati dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat, biarlah seluruh umat Tuhan dan kami hamba-Mu menjadi serupa dengan Kristus. Oh Tuhan, dalam kesucian, dalam kebenaran, dalam ketulusan hati, dan dalam kerendahan hati, kami akan meneladan kerendahan hati-Mu Tuhan, dan kami tahu kami akan ditinggikan bila waktunya tiba. Tuhan berkati seluruh jemaat. Di tengah-tengah kami berada di rumah, aktivitas yang memang serba terbatas, tapi kami memohonkan berkat Tuhan untuk jemaat, ekonomi, keuangan, dan pekerjaan mereka. Kami tidak bisa melakukan hal-hal besar seperti yang masa-masa lalu. Tapi sekalipun hal yang kecil yang kami buat dari rumah, kalau Tuhan memberkati, itu akan menjadi hal-hal yang sangat besar. Jemaat tidak perlu goyah dalam iman, dan tidak perlu mundur dari Tuhan, dan tetap semangat, banyak berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.